Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Khonfidin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita wajah kitab Ushul fi Tafsir Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pembahasan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Ini ada 3 marahil, 3 marhalah, 3 jenjang. Yang pertama di masa Nabi SAW, kemudian yang kedua di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan yang ketiga ini pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lanjut, siapa yang baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu bi'ulumikum fid darain. Qala al-muallif al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa qad fa'ala Uthman radhiyallahu anhu hadha ba'da an istashara الصحابة رضي الله عنهم. استشار يستشير استفعل ya, istaqama yastaqim gitu, istiqamah ya. أن استشار الصحابة الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه. Ya, situ 5 ya, rawa ya, dibuat titiknya. 5 rawa ibnu Abi Daud an Ali ya. أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. Itu mala itu mim lam alif ya, mim lam alif, 3 huruf saja mestinya. Saya ulangi, 3 huruf saja, kemudian alifnya itu taib, ada hamzah di atasnya. Mim lam alif, 3 hurufnya. Nah, itu tanda hamzah antum taruh di atas alif. Diciptakan kita taruh di atas alif. Jadi mala'im minna. Terus أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. ما رأيت. وقال مصعب ابن سعد رضي الله عنه أدركت الناس متوافرين حين حرم عثمان مصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنان أمير min hasanati, tambah ini titiknya ya, tak itu min hasanati, وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. Ya, ini jelas ya, tujuan dikumpulkannya Al-Quran di masa Abu Bakar. Terus وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. Bagus. Ini di masa Abu Bakar. Alasan utamanya
agar terkumpul saja. Ya, belum ada pengaruh atau sesuatu yang jelek yang nampak ya dari perselisihan qiraah mereka. Masih aman. Nanti di masa Utsman baru nampak. Ya, karena mushaf yang berbeda-beda dan seterusnya. Baik, ada perbedaan ikhtilaf, maka ini dikhawatirkan timbul fitnah, inilah yang jadi alasan di masa Utsman. Lanjut. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه وهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. Baik, mukhif ya, sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Terus. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداء. فشا يفشو فشوا البغضاء والعداوة. وقد بكي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائرين. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Subhanallah ya. Ini penutup. Jadi di paragraf akhir ini beliau menyebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengambil tindakan, ya, keputusan, kebijakan membakar Al-Quran yang lain selain yang beliau salin, ya, yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dan teman-temannya. Ini beliau tidak lakukan ya sepihak, ya, otoriter langsung perintah, tidak ada pembahasan, tidak ada langsung perintah, tidak. Ya, Syekh sebutkan bahwasanya ini sudah melalui proses, ya, tahapan musyawarah, ya, di tengah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu kebiasaan, ya, para sahabat radhiyallahu anhum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah-masalah besar seperti ini dipanggil sahabat yang lain musyawarah. Apa bagus ini, apa bagus kita ini. Ya, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Ya. Yang paling segar diingatan kita adalah ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Itu kan mengerikan itu. Ya, pasukan kaum musyrikin, ya, kalau tidak salah sekitar 10.000 orang atau lebih. Itu ingin menyerang langsung kota Madinah. Ingat ya, perang biasanya itu di luar kota, jauh di luar kota. Amin. Ini langsung mau diserbu kota Madinah. Sekarang kalau Madinah langsung, ya, dibiarkan begitu saja, ya, tidak ada penghalang, langsung orang bisa masuk. Kira-kira bisa bertahan para sahabat? Ya, bisa kira-kira? Tidak bisa, habis. Ya, jumlah pasukannya semakin besar, mengerikan. Diajak musyawarah, muncullah ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika itu sudah masuk Islam. Bahwasanya dahulu kami ketika dapat kondisi yang seperti ini, maka kita bikin Khandaq, bikin parit. Maksudnya apa? Mereka tidak bisa langsung masuk ke kota Madinah, ya, karena namanya kota itu ada tempat-tempat masuknya, ya, paham ini? Apalagi di Arab Saudi sana, itu wilayahnya bebatuan, gunung-gunung batu. Tidak sembarangan orang bisa masuk, ada jalur-jalurnya, ya. Tidak mungkin kan dia naik ke gunung, ya, susah payah baru mau turun. Ada jalur-jalurnya. Ini jalur masuknya orang-orang musyrikin ini yang dibikinkan parit, yang dengannya mereka terhalangi, ya, harus bersusah payah untuk bisa tembus. Ya, jadi ketika mereka berupaya masuk, ya, melalui parit, dia dipatek nih, ya, dipanah, lari lagi, ya, begitu dia defensif, ya.
Pertahanan ini berlanjut sampai beberapa hari. Ya, berhari-hari, hari yang panjang sampai mereka kehabisan bekal. Ya, Allah kirim utus anginnya sangat dahsyat, sangat kencang. Nah, hambur, nah bongkar kemah-kemahnya dan ya periuk-periuknya sampai bukan itu pancinya tak balik-balik. Ya, mereka sudah lama habis bekalnya, tidak bisa juga tembus. Ya, korban jiwa tentunya ya sedikit banyaknya ada karena mereka diserang dari sisi pintu masuk itu. Ya, sudah pulang, tidak ada apa-apa. Ya, paham ini? Mereka tidak bisa tembus masuk, subhanallah. Baik, semua karena pertolongan Allah. Ini sebabnya apa? Musyawarah. Nah, sama di sini. Utsman kata Syekh rahimahullah, waqad fa'ala Utsmanu radhiyallahu anhu hadza ba'da an istashara sahabata radhiyallahu anhu. Ya, sungguh Utsman melakukan ya keputusan ini, kebijakan ini itu membakar Al-Qur'an yang lain selain yang beliau kirim. Ini ba'da setelah beliau istasyara as-sahabata, setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa dalilnya Syekh? Kenapa Syekh Utsaimin bilang begitu? 5 rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu. Karena apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Ya, bedakan Abu Dawud dan Ibn Abi Dawud. Ini anaknya, Ibnu Abi Dawud rahimahullah, dari Ali radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Ali berkata, wallahi demi Allah, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi illa ammala'im minna. Demi Allah, tidaklah Utsman melakukan apa yang dilakukan pada mushaf-mushaf, itu dia bakar. Tidak ada dilakukan itu illa kecuali ammala'im minna, kecuali dari kumpulan kami. Maksudnya apa? Sudah musyawarah. Ya, kalau kita itu sudah rapat, ya sudah musyawarah, ya, minta pendapat bagaimana bagusnya, bagaimana ini ada masalah begini. Kalau tidak dibakar begini nampaknya, kalau dibakar begini dapatnya. Sudah dimusyawarah. Qala, Ali berkata atau Utsman mengatakan pada para sahabat, ara an najma'an nas ala mushafin wahidin. Saya berpendapat kita bagus kumpulkan manusia di atas satu mushaf. Paham ini? Fala takunu furqatun wala ikhtilafun, sehingga tidak ada terjadi perpecahan, perselisihan di tengah kaum muslim. Ini ketika musyawarah dilempar. Beliau punya pandangan bagaimana antum semua. Qulna, kata Ali, kami pun para sahabat berkata kepada Utsman, fa ni'ma ma ra'aita. Sungguh sangat baik ya apa yang kamu pandang. Ya. Amin. Nikmat. Sangat baik. Ya. Apa yang kamu pandang. Maksudnya memang sudah seperti itu, kondisi mengerikan, perselisihan di tengah masyarakat. Amin. Tersebar kemana-mana. Kalau kita tidak segera mengumpulkan mereka di atas satu mushaf, bahaya. Ya, jadi setuju oleh para sahabat. Waqala Mus'ab ibn Sa'ad, Mus'ab bin Sa'ad berkata, adraktun nasa mutawafirin. Saya jumpai manusia itu jumlahnya sangat banyak. Wallahu alam, yang beliau inginkan sahabat atau yang lain. Paham ini? Karena ingat di zaman Utsman itu masih banyak sekali sahabat, ya. Zaman Utsman masih banyak sekali sahabat. Ali masih hidup dan yang lainnya. Aku menjumpai manusia ketika itu sangatlah banyak. Hina harraqa Utsmanu al-masahifa, ketika Utsman membakar mushaf-mushaf. Ya, ini bisa jadi membakar sini beliau tidak bakar langsung, tapi memerintahkan orang, ya, seperti yang ada di kitab. Ya, cuma karena beliau yang perintah disematkan ke beliau. Fa'ajabahum dzalik. Hal tersebut membuat mereka takjub. Paham ini? Takjub maksudnya, wah luar biasa. Ya, memang harus kita korbankan ini mushaf-mushafnya, tapi luar biasa persatuan di tengah kaum muslimin. Semua satu mushaf, satu, ya, paham ini? Bukan satu qiraah ya, satu mushaf. Karena qiraah tetap seperti sebagaimana turunnya. Paham ini? Qiraah yang ada, yang mutawatir. Baik. Atau dia berkata, lam yunkir dzalika minhum ahad. Tidak ada satupun
dari mereka itu, dari para sahabat atau manusia ketika itu yang mengingkari hal tersebut. Nah, ini di sini fikih. Ini asli namanya fikih. Ya. Kenapa kau bakar Al-Quran? Al-Quran itu, kenapa kau bakar? Iya. Paham ini? Coba pakai ilmu setengah-setengah. Atau pakai perasaan. Kenapa kau bakar Al-Quran? Tidak tahu ini. Orang sudah berselisih, bertengkar sana sini. Ya, berselisih dalam qiraat. Paham ini? Dia mau biarkan begitu saja dengan alasan jangan bakar mushaf. Di sini ada namanya kaidah kita memilih ya dari dua madarat, kita pilih yang paling ya irtikabu akhafil dararain atau yang semisal. Ya, jadi ada dua darar, ya, dua kejelekan yang harus kita milih salah satu. Ya, boleh tidak? Tidak ada kemungkinan ketiga, harus pilih salah satu. Paham ini? Maka kita pilih yang lebih rendah. Ya, kita pilih yang lebih rendah. Nah, ini dasar aplikasinya seperti ini. Karena kalau tidak dipilih, dibakar Al-Qurannya, ya, mushaf-mushaf yang ada selain apa yang ditulis Utsman, disalin oleh Utsman, maka perselisihan semakin menjadi tentunya. Semakin hari pasti semakin menjadi. Ya. Itu bahasa Hudzaifah itu adrik susul cepat. Tahu susul, orang susul ya? Orang sudah jalan begitu, coba ikuti cepat begitu. Maksudnya jangan buru-buru, jangan lama-lama, susul cepat. Bisa paham ya? Baik. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Nah, itulah fikih. Ya, pada sahabat ketika masih banyak. Ya. Bisa paham ya? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah wa huwa min hasanati, tambahkan situ titik, wa huwa min hasanati Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu allati wafaqahu al-muslimun 'alaiha. Dan ini dikumpulkannya Al-Qur'an, ya, kemudian yang lainnya dibakar, baik, sehingga tersisanya satu cetakan, satu mushaf. Ini kata Syekh merupakan kebaikan dari kebaikan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu allati wafaqahu al-muslimun 'alaiha. Yang mana keputusan ini disetujui oleh kaum muslimin ketika itu, khususnya para sahabat radhiyallahu anhu. Wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr radhiyallahu anhu. Ya, wa kanat mukammilatan, jadi ini ya mushaf yang ada ini mukammilah, penyempurna ya dari pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah SAW. Bisa paham ini? Nah, di sini beliau akan menyebutkan maksudnya apa perbedaan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dan di masa Utsman. Apa bedanya? Kata Syekh, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman, kembali ke Utsman, dan jam'i Abi Bakr, ya, dan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perbedaannya adalah dari sisi tujuan, niatnya, tujuannya. Annal gharada min jam'ihi fi ahli Abi Bakr, baik, annal gharada min jam'ihi fi ahli Abi Bakr. Ini ada Quran situ deh. Radhiyallahu anhu, ya. Radhiyanya tidak ada ya. Coba tambahkan dulu. Ini posisi saya baca. Tambahkan dulu. Ya, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna al-gharada fi jam'ihi, baik, fi ahli Abi Bakr radhiyallahu anhu. Tambahkan radhiyallahu. Baik, perbedaannya itu dari sisi tujuan. Itu annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu takyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin hatta la yadhi'a minhu syai'un. Tujuan utama dari pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah takyidul Qur'ani kullih,
mengikat Al-Quran seluruhnya majmu'an, terkumpul fi mushafin, terkumpul pada satu mushaf. Karena ingat di tahapan pertama ya di masa Nabi SAW itu Al-Quran terkumpul atau belum? Sudah terkumpul atau belum? Belum. Ya, masih terpisah-pisah. Ada yang dihafal di dada para sahabat, ya, ada yang ditulis di pelepah-pelepah korma, ya, pecah-pecahan batu, ya, di lempengan-lempengan tulang dan seterusnya. Ya, belum terkumpul. Ketika terjadi perang Yamamah di tahun ke-12 Hijriah, banyak qurra ahli qiraah yang wafat radhiyallahu anhu. Paham ini? Maka penting bagi kaum muslimin untuk punya satu cetakan nushah Al-Quran supaya tidak ada yang hilang. Dan jangan sampai ya meninggal habis, baik. Tersisa yang ada di lembaran-lembaran kulit saja yang tertulis, yang tidak bisa hilang. Maka dikumpul Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Paham ya? Hatta la yadhi'a minhu syai'un. Ya, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang hilang dari Al-Quran. Terkumpul di satu mushaf. Duna ayyahmilan nasa 'ala al-ijtima'i 'ala mushafin wahid. Tanpa ada tujuan untuk membawa manusia untuk bersatu di atas satu mushaf. Ya. Karena Abu Bakar ketika sudah terkumpul satu sudah selesai. Tidak ada dia bilang dia umumkan ya semua jadikan ini acuan, tidak ada. Karena ketika itu belum ada ya sesuatu yang jelek ya yang nampak. Jadi dibiarkan saja. Dan tujuan utamanya memang supaya tidak hilang Al-Quran. Aman. Ya. Dan beliau juga tidak lama, cuman 2 tahun memerintah, tidak lama. Amin. Ya, beliau tidak dapati di masa Utsman. Jaraknya untuk tahu ya. Jaraknya dari masa Abu Bakar di tahun ke-12 dengan di masa Utsman tahun 25 itu 13 tahun. Jauh sekali. Paham ini? Jadi dibiarkan manusia itu punya pegang mushaf-mushaf sendiri, ya. Sahabat ini punya lembaran ini apa semua itu dibiarkan. Di masa Abu Bakar dan di masa Umar. Bisa ini? Nanti di masa Utsman barulah dilihat ada ya sesuatu yang sangat berbahaya bagi kaum muslim. Perselisihan dalam qiraah, barulah di sini dikumpul kembali dan tetap acuan utamanya apa yang dikumpul oleh Abu Bakar itu kan diambil dari Hafsah, itu kan dari Abu Bakar. Abu Bakar kasih Umar kasih Hafsah ketika meninggal. Paham ini? Nah, tetap itu jadi acuan. Paham ini? Baik. Ya, jadi tanpa ada tujuan untuk membawa manusia untuk bersatu di satu mushaf. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. Yang demikian itu kenapa cukup saja dikumpul satu mushaf ya tanpa harus mengajak mereka untuk bersatu di satu mushaf. Baik. Yang karena lam yadhhar asarun, belum nampak pengaruh dari perselisihan qiraah mereka. Ya, yang mengharuskan ya kita untuk membawa mereka untuk bersatu di satu mushaf. Belum ada sebabnya ya, sehingga belum ditetapkan keputusan oleh Abu Bakar bahwasanya semua manusia harus bersatu di satu mushaf. Amin. Dan tentunya kita ya anggaplah Abu Bakar dapati kondisi yang sama di masa Utsman, pasti kebijakannya sama. Amin. Amin. Mereka muridnya Nabi SAW, gurunya satu, sama. Karena itu pola pikir mereka itu mirip-mirip. Walaupun biasa namanya perselisihan pendapat biasa. Paham ya? Jadi Abu Bakar tidak dapat apa yang didapati di zaman Utsman. Kemudian wa ammal gharadu min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu fa huwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin. Tambah yahmilun nasa 'ala al-ijtima'i 'alaihi li dhuhuril atharil mukhifi bi ikhtilafil qira'at. Adapun tujuan ya dari pengumpulan Al-Qur'an, jam'ihi kembali Al-Qur'an, min jam'il Qur'an, dari pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman radhiyallahu anhu, itu diikatnya Al-Qur'an, dikumpulkannya Al-Qur'an seluruhnya terkumpul di satu mushaf. Sudah, tambah yahmilun nas. Yang mana pengumpulan ini mengharuskan manusia
untuk bersatu padanya. Kalau di masa Abu Bakar tidak, yang penting terkumpul sudah. Kalau ini sengaja dikumpul di satu mushaf, ini disalin dari apa yang dikumpul pada masa Abu Bakar, kemudian pengumpulan ini mengharuskan manusia untuk bersatu di atas cetakan itu. Paham ini? Kenapa di zuhuril asaril mukhif? Karena nampaknya pengaruh al-mukhif yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Ya, karena sebab adanya ikhtilafil qiraat, perselisihan pada qiraat Al-Quran mereka. Bisa pahami? Kemudian kata Syekh, waqad dhaharat, ini sudah hasilnya ya kita dapat sekarang. Waqad dhaharat nataiju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahatul uzma lil muslimin min ijtima'il ummati wa ittifaqil kalimati wa hululil ulfati wa daf'at bihi mafsadatul kubra min tafarruqil ummah wa ikhtilafil kalimah wa fushuwil baghdha'i wal adawah. Dan sungguh telah nampak nataij, ya jamak dari natijah, ya hasil-hasil ya dari pengumpulan ini. Maksudnya hasil-hasil yang indah, itu kebaikan-kebaikan ya yang merupakan hasil dari pengumpulan Al-Quran di masa Utsman ini, ya yang mengharuskan mereka kaum muslimin seluruhnya bersatu di atas satu cetakan Al-Quran ini. Itu dari sisi hasalat bihi al-maslahatul uzma, karena sebab pengumpulan tersebut terwujudlah hasalat, terwujudlah al-maslahatul uzma, maslahat yang terbesar untuk kaum muslimin. Ya, dan memang itu tujuan utamanya. Ya, itu tujuan utamanya. Terwujud maslahat kan sangat besar bagi kaum muslimin berupa satu ijtima'il ummah, bersatunya umat, ittifaqil kalimah, sama mirip maknanya. Ya, kalimah maksudnya persatuan mirip. Wahlulil ulfah, terwujudnya ulfah, keakraban, kedekatan, kasih sayang di antara mereka. Maksudnya ya, karena mereka dikumpul di satu cetakan mushaf. Ini wan dafa'at bihi mafsadatul kubra, dan terhindar ya, terhilang dengan sebabnya mafsadah yang sangat besar berupa tafarruqil ummah. Paham ya? Terpecahnya umat, wa ikhtilafil kalimah, berselisihnya mereka. Wa fushuwil baghdha wal adawah, dan tersebarnya ya fasha yafshu, tersebarnya al-baghdha, kebencian dan permusuhan. Ini karena perselisihan. Ini hilang semua ya. Terwujud maslahah uzma dan hilang mafsadah kubra. Ya. Baik. Waqad baqiya ala ma kana alaihi hatta al-an. Subhanallah. Dan pengumpulan ya mushaf yang dikumpul oleh Utsman ini telah baqiya, terus menerus ada di atas ya susunan yang dahulu dia berada di atasnya. Ya, maksudnya tidak berubah sama sekali hatta al-an, sampai sekarang. Muttafaqan alaihi. Ini dalam keadaan itu disepakati ya bainal muslimin, di tengah kaum muslimin, mutawatiran bainahum ya, periwayatannya itu mutawatir. Kalau di cetakan Madinah, kalau tidak salah di belakang ada disebutkan itu riwayatnya di bagian belakang di mushaf cetakan Madinah yang hijau atau yang lain, bisa dilihat di bagian belakang. Ini mushaf yang ditulis atau yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan, yang disalin oleh 4 orang tim ya, yang diketuai atau yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Baik, yatalaqahu as-saghiru 'anil kabir. Ya, orang yang kecil mengambilnya dari yang besar. Baik. Maksudnya murid mengambil dari gurunya. Ya, paham ini, murid mengambil dari gurunya. Baik, orang belakangan mengambil orang sebelumnya. Lam ta'bas bihi aidil mufsidin. Di mana tangan-tangan para perusak itu tidak bisa bermain-main, mempermainkan Al-Quran. Maksudnya disepakati, kalau mau rubah-rubah ganti-ganti, jangan. Ya, jangan tes-tes. Ya. Paham ini? Walam tatmishu ahwa'u za'in, dan hawa nafsu orang-orang yang menyimpang itu tidak bisa menghapuskannya. Ya. Ya, mau rubah Al-Quran, mau ganti Al-Quran, mau kaum muslimin berselisih, tidak bisa. Bayangkannya sudah berapa tahun itu
1400 tahun lebih. Ya, ini dikumpul di tahun 25 Hijriah. Sekarang sudah 1446. Ya, beberapa 1 bulan lebih lagi sudah 1447. Bayangkan, subhanallah. Ya, itulah mereka orang-orang besar. Ya, punya pengaruh besar di tengah umat. Pengaruh dari keikhlasan mereka. Ya, kekuatan mereka di atas sunnah dan seterusnya. Walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Oke, selesai ya. Ini 3 tahapan dari pengumpulan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, itu tentang tafsir. Ya. Jadi Al-Quran sudah ya, pembahasan tentang Al-Quran sudah. Sekarang pembahasan tentang At-Tafsir. Baca. قوله رحمه الله التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى عن المغطى وفي اصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآيات الأولى وجه الدلالة من الآيات الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أي أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. بدون فهم مضاف لا ولا bertanwin. بدون فهم معانيه. Itu 4 kata ya, dun fahmi ma'anihi, itu 4 kata ya. Susunan mudhaf ilaih tersusun dari 4 kata. Duni, fahmi, ma'anihi. 4 kata ya. Terus وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ فعل أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. kata Syekh rahimahullah, التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى. Tafsir secara bahasa dari fasar, yaitu al-kasf, itu menyingkap dari al-mughatta, sesuatu yang tertutup. Itu disingkap, jadi kelihatan, nampak. Dan ini erat sekali kaitannya dengan makna istilahnya kan. Fil istilah, tafsir adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan terhadap makna-makna Al-Quran. Sekarang kita makna asalnya kita tidak ngerti, tapi dengan mempelajari tafsir nampak tersingkap makna tersebut. Amin. Tersingkap makna tersebut, jelas. Ya, tamam. Wa ta'allumut tafsir wajib. Kemudian beliau menjelaskan tentang hukum mempelajari tafsir adalah wajib. Dalilnya 2, beliau sebutkan liqaulihi ta'ala, 2 dalil dengan 2 sisi pendalilan. Liqaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarak, penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, ini sisi pendalilannya agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar ulul albab
tadabbur. Nah, tidak mungkin orang tadabbur tanpa memahami. Nanti akan sebutkan apa itu tadabbur. Ayat kedua, wa liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau pada hati-hati mereka sudah ada gembok-gembok yang mengunci. Ya. Terkunci maksudnya tidak bisa masuk kebaikan. Ya. Ini celaan. Kata Syekh wajh dalalati min al-ayatil ula, sisi pendalilan akan wajibnya mempelajari tafsir dari ayat yang pertama. Anna Allah Ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadha al-Qur'an al-mubarak ay yatadabbara an-nasu ayatihi wa yatta'idhu bima fiha. Sisi pendalilan wajibnya mempelajari tafsir dari ayat pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an yang penuh berkah ini adalah agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, lihat dan baru ayat. Wa yatta'idhu bima fiha, dan mereka mengambil mau'izah. Ya. Dengan apa yang ada pada Al-Qur'an tersebut, mengambil pelajaran. Wat-tadabburu huwa at-ta'ammulu fil alfadhi lil wusuli ila ma'aniha. Dan tadabbur adalah at-ta'ammul, mencermati, memperhatikan, ya, melihat dengan seksama lafaz-lafaz, ya, lil wusuli ila ma'aniha, untuk sampai memahami makna-maknanya. Bisa dicermati betul, tadabbur dicermati, pahami baik-baik. Ya. Ini bukan sekedar dilihat ya, dilihat yang dibaca-baca, bukan. Ya, diperhatikan baik-baik untuk memahami makna, supaya kita sampai ke makna. Itu maksud tadabbur. Ya, bukan dilihat melamun, ya kosong, ya blank, bukan. Tapi tadabbur itu perhatikan lafaz-lafaznya, cermati untuk memahami makna. Baik. Dan tentunya tadabbur tidak akan mungkin terwujud tanpa memahami makna. Nah, ini kita mau pikir kita tidak tahu makna. Artinya saya kita tidak tahu. Tidak bisa. Bisa paham ya? Fa'idha lam yakun dhalik fatatil hikmatu min nizal al-Quran. Kalau ini tidak terwujud, tidak ada tadabbur, maka luputlah hikmah dari apa diturunkannya Al-Quran. Ya, kalau cuma sekedar dibaca, kita tidak mau paham apa makna yang ada tadabbur, ya, paham ini? Kita tidak belajar tafsir. Ini hikmah dari turunkannya Al-Quran. Karena hikmahnya tadi lihat dan baru ayat, agar manusia mentadabbur ayat-ayat. Ya, wasara mujarrada al-fadhil. Jadilah Al-Quran itu sekadar lafaz saja. Mujarrada al-fadhil, sekadar lafaz saja, la ta'thira laha. Tidak ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya dalam artian apa? Ya, kalau tidak ditadabbur. Oleh karena itu kita pernah bilang bahwasanya kadang ada orang penghafal Quran terjatuh dalam kesyirikan, dalam bid'ah, maksiat dan seterusnya. Apa yang dihafal, ya, menghantam perbuatannya sendiri. Karena begitu mungkin dia tidak paham maknanya. Mau dia apa? Orang tidak ngerti kan? Dia hafal ayat tentang haramnya zina, wala taqrabu zina, sedangkan dia pacarnya 10. Ya. Paham ini? Bisa jadi nggak ngerti dia. Mungkin dia tidak paham. Wallah lah. Mungkin misalnya kondisinya dia tidak ngerti, tidak paham, tidak ngerti tafsir, tidak ngerti makna Al-Quran, apalagi mau tadabbur. Sehingga apa? Wah, kacau. Bisa paham ya? Baik. Wali annahu, itu satu. Yang kedua, wali annahu la yumkinul isti'adhu bima fil Qur'ani biduni fahmi ma'anihi. Alasan kedua, tidak mungkin kita al-isti'adh, mengambil nasihat, pelajaran dengan apa yang ada pada Al-Quran tanpa memahami maknanya. Orang cuma tahu baca, seperti anak-anak kecil biasa kan? Ya, penghafal Quran, tapi masih kecil, belum ngerti maknanya itu. Karena hafal ayat tidak ngerti dia. Bagaimana dia mengambil pelajaran, dia tidak tahu artinya. Ya, karena umurnya masih kecil atau keterbatasan, tidak bisa. Nah, di sinilah sisi wajibnya. Ya, wajib dari sisi lihat dan baru ayati, dan wajib dari sisi waliyatadzakara ulul albab. Ini subhanallah ya, dari dua sisi ini di ayat yang pertama. Paham ya? Ayat yang kedua kan wajhud dalalati min al-ayat tsaniyah, sisi pendalilan akan wajibnya mempelajari tafsir dari ayat yang kedua
anna Allah Ta'ala wabbakha ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentawbih, mencela, menghinakan orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Amin. Wa asyara ila anna dhalika min al-iqfali ala qulubihim. Allah isyaratkan karena orang tidak tadabbur terhadap Al-Quran itu karena ikhfal, ya, tertutupnya hati-hati mereka, terkuncinya hati, tergomboknya hati-hati, ya, wa adami wusulil khairi ilaiha, dan tidak bisanya sampai atau masuk kebaikan pada hati-hati tersebut. Jadi celaan itu, ya, celaan yang sangat keras. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfal. Berarti hukum pelajari tafsir wajib, hukumnya wajib. Karena ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang tidak mau tadabbur. Dan tadabbur dasarnya adalah dari memahami makna Al-Quran. Saya waktu 10 menit lagi. Terus lanjut. وقوله رحمه الله وكان سلف الأمة على Karena isim karena marfu. وكان سلف الأمة على تلك الطريق الواجبة طريقة الواجبة. على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العلم بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة. Dan adalah salaful ummah, pendahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, tabi'in, ini berada di atas jalan yang wajib itu. Mereka selalu punya perhatian besar terhadap tafsir. Yata'allamuna al-Qur'an, mereka belajar Al-Quran dan terus belajar Al-Quran, al-fadhahu wa ma'aniyahu, ya, dia pelajari lafadznya, tajwidnya, qiraahnya, wa ma'aniyahu, dan makna-maknanya. Paham ini? Li'annahum bidzalika yatamakkanuna min al-'amali bil-Qur'an ala muradillahi bih. Karena dengan hal tersebut mereka pelajari lafadznya plus mereka pelajari maknanya, tafsirnya. Dengan hal tersebut mereka yatamakkanun, mereka bisa untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari Al-Quran tersebut. Karena belum tentu orang saya amalkan Al-Quran, belum tentu. Bisa jadi yang diamalkan adalah hawa nafsunya. Seperti yang kita pernah isyaratkan. Ahlul bidah itu berdalil dengan Al-Quran. Ahlul bidah. Jaman tabligh saja dengan khuruj, ya. Dia kasih dalil apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ini saya dikasih tahu juga. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ini dalil untuk khuruj, kata, keluar. Saya bilang dari masdar saya sudah beda. Ukhrijat itu maksudnya akhraja yukhriju, ikhraj, dikeluarkan. Kamu kharaja yakhruju, khuruj, kan begitu. Ya. Dan seterusnya dari ada saja, ada. Teroris juga ada dalilnya. Ya. Apalagi ayat seperti wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ini dalil sudah. Apa orang khawarij ya dalil seperti ini? Ini berarti mazhab kita mengkafirkan, ya, kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa besar, mengatakan mereka kekal dalam neraka. Ini benar berarti. Dalilnya banyak. Ya, paham ini? Pahami ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fa innal amala bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mungkin. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak ditahu maknanya tidak mungkin diwujudkan. Memang kau amalkan sesuatu yang kau tidak paham. Berarti kau piti-piti, ya, menerka-nerka, meraba-raba. Ya, apa maknanya tidak tahu. Apa kau amalkan kan? Begini. Ya, kan kelihatan. Ya, tidak ada dasarnya. Ya, itu jangan heran bila itu semakin merajalela karena seperti itu. Kaum muslim itu jauh dari makna-makna Al-Quran yang benar. Belum lagi, ya, lihat di usul sittah kayak al-asul sadis, ya, memang
Ahlul bid'ah menggambarkan Al-Quran itu tidak ada yang bisa pahami kecuali orang-orang tertentu yang sangat hebat ilmunya. Ditutup supaya orang manusia, masyarakat kaum muslimin muslimat itu bergantung pada guru yang sesat. Ya. Ini jangan jadi akal-akali memang. Ya. Oh, tidak ada. Tidak bisa ini orang yang betul-betul bisa itu kau kulit-kulitnya itu ada dalamnya itu ada. Itu di antara trik ya. Bagaimana supaya manusia itu jauh dari Al-Quran yang dengannya mudah disesatkan kiri kanan. Coba yang orang paham Al-Quran ya. Dia kasih bid'ahnya apa ya langsung ini ayatnya begini apa kau bilang ini bisa paham ya. Ini metode belajar. Ini nanti insya Allah di kitab Al-Qaidul Hisan juga akan diurai di kaidah yang pertama oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini sudah mau jam 10, nanti kita lanjut ya. Kita ulang dari tadi karena salaful ummah. Yang beliau akan nukilkan ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah tadi. Baru kita masuk pembahasan apa al-wajib 'ala al-muslim fi tafsir al-Qur'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.